Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pertemuan pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan sampai saat ini. Tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya, hampir setiap kali pertemuan Bapak selalu mengingatkan untuk selalu ingat pesan Ibu, yaitu 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga adalah memakai masker. Nah, ketika kita disiplin untuk selalu melaksanakan 3M tersebut, maka insya Allah kita akan selalu dihindarkan dari penularan COVID-19. Nah sekalian, pertemuan kali ini materi layanan bimbingan klasikal khususnya kelas 9 adalah tentang yaitu pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Nah, adapun yang menjadi tujuan layanan bimbingan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama yaitu memahami kelanjutan studi setelah lulus SMP atau MTS. Yang kedua yaitu mengenal dan memahami antara yaitu SMA, MA, dan SMK. Nah, paling tidak itu ada 2 tujuan layanan bimbingan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan setelah nanti Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan, kalian akan lebih memahami apa itu SMA, MA, dan SMK. Nah sekalian, sebagaimana kalian ketahui bahwa pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jadi ada 3 pendidikan. Nah sekarang kalian berada pada posisi pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar bukan hanya SD atau MI, tetapi MTS atau SMP pun termasuk pendidikan dasar. Nah, jadi pendidikan formal itu ada 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, yang meliputi yaitu yang pertama adalah pendidikan dasar yang meliputi SD atau MI, SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, itulah yang disebut dengan pendidikan dasar. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah itu meliputi SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, SMA itu adalah sekolah menengah atas. Yang kedua, MA adalah madrasah aliyah. SMK adalah sekolah menengah kejuruan. MAK
atau MAK adalah Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi tersebut yaitu meliputi akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Nah, itulah jenjang-jenjang pendidikan yang ada di negara kita, yaitu ada 3 jenjang pendidikan: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, setelah kalian mengenal tentang jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, nah tentunya kalian karena sekarang sudah berada di kelas 9, yaitu yang sebentar lagi insya Allah akan mengakhiri studi atau pendidikannya di MTS, maka kalian mulai dari sekarang harus sudah mempunyai gambaran atau tujuan mau melanjutkan kemana atau ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu dari sekarang hendaknya harus dipersiapkan sedini mungkin, karena sebentar lagi kalian akan segera melaluinya. Semakin dipersiapkan dengan baik, diharapkan hasilnya akan semakin optimal. Oleh karena itu, maka kalau dari sekarang kalian sudah mempunyai pilihan, maka tidak salah untuk memilih studi yang lebih lanjut, baik itu ke SMA, MA, SMK maupun ke Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, setelah kalian mengetahui tentang 3 jenjang pendidikan, maka yang harus kalian pahami adalah tentang studi lanjutan yang lebih tinggi setelah lulus SMP atau MTS. Nah, SMA atau SMK adalah sekolah menengah atas atau kejuruan. Nah, berdasarkan jenisnya, sekolah menengah dibagi menjadi 2, yaitu SMA dan SMK. Nah, setelah nanti kalian lulus dari MTS, tentunya harus mempunyai pilihan. Nah, ini perlu kalian perhatikan dari gambar tersebut. Yang pertama yaitu SMA atau MA. Yang kedua yaitu SMK atau sekolah kejuruan. Nah, di dalam SMA atau MA yaitu ada 3 peminatan atau jurusan yang perlu kalian pilih sebelum kalian lebih lanjut memilih peminatan yang ada di SMK. Yang pertama yaitu peminatan yang ada di SMA atau MA, yaitu MIPA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yaitu IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga bahasa dan budaya. Nah, ditambah ketika kalian melanjutkan ke aliyah atau madrasah aliyah, itu ada peminatan keagamaan atau peminatan atau jurusan agama. Nah, sedangkan ketika kalian memilih
yaitu melanjutkan studi lanjutan ke SMK, paling tidak ada 8 keahlian atau peminatan yang harus kalian pilih. Yang pertama yaitu teknologi dan rekayasa. Yang kedua yaitu bisnis dan manajemen. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat yaitu kesehatan. Yang kelima yaitu agrobisnis dan agroteknologi. Yang keenam yaitu seni dan kerajinan. Yang ketujuh yaitu pariwisata. Dan yang kedelapan adalah perikanan dan kelautan. Nah, itu paling tidak ada 8 gambaran ketika kalian nanti memilih masuk ke atau melanjutkan ke SMK. Nah, apalagi ketika kalian melanjutkan studi ke SMK 1 Kota Palangkaraya, itu lebih luas dan lebih banyak yang kalian pilih sesuai dengan kemampuan dan bakat minat kalian. Nah, yang perlu kalian catat ketika kalian memilih lanjutan atau studi lanjutan yang lebih tinggi, jangan sesekali terpengaruh atau ikut-ikutan dengan teman-temannya. Karena ketika kalian mengikuti atau terpengaruh dengan teman-temannya sedangkan tidak minat atau tidak menyenangi dengan jurusan yang kalian ambil, maka akan kesulitan ketika kalian sudah melanjutkan atau mengikuti pendidikan di tingkat lanjutan. Oleh sebab itu, hendaknya disesuaikan dengan kemampuan, baik itu kemampuan secara finansial maupun kemampuan dari segi IQ, bakat dan minat, sehingga akan menghasilkan harapan atau menghasilkan sesuai tujuan yang kalian cita-citakan. Nah, oleh sebab itu, itulah yang harus kalian pahami ketika kalian mau melanjutkan studi yang lebih tinggi. Nah, itulah beberapa gambaran tentang peminatan yang ada di SMA, MA, SMK setelah nanti kalian lulus dari pendidikan dasar, yaitu MTS. Nah, nanti sekalian, itulah beberapa gambaran tentang pilihan karir setelah kalian lulus dari MTS. Mudah-mudahan dengan gambaran beberapa pilihan, baik itu ketika kalian masuk ke SMA, MA maupun SMK, sehingga sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat kalian. Nah, sekalian, itulah materi layanan bimbingan Kasikal pada pertemuan kali ini tentang pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadikan gambaran kalian untuk melanjutkan pendidikan atau studi yang lebih tinggi. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian dapat memahami tentang apa yang Bapak sampaikan, sehingga mulai dari sekarang kalian bisa memilih untuk menentukan studi lanjutan yang akan kalian pilih. Kurang dan lebihnya pada pertemuan kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.